Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Sukmawati. Saya mahasiswa UNAS dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saat ini saya berkesempatan untuk dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Krisis Isu dan Reputasi dari dosen di Ibu Dian Meta. Maka saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang analisis manajemen risiko dari beberapa perusahaan yang sudah mengalami isu atau krisis perusahaan. Yang pertama ada PT PLN Persero, di mana pada tahun 2015 silam, PT PLN Persero pernah mengalami krisis dikarenakan isu tentang beredarnya mengenai mafia pulsa listrik. September 2015 silam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menduga adanya permainan mafia di bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan oleh PT PLN. Hal itu dilihat dari nilai manfaat real yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai nominal pulsa listrik yang dibeli. Dalam upaya mengelola isu, maka PT PLN melakukan monitoring, identifikasi, juga analisa terhadap isu yang terjadi. Informan dari PT PLN atau humas dari PT PLN langsung tidak membantah statement yang diutarakan oleh Menteri Rizal Ramli. Sehingga isu ini bisa kita kategorikan sebagai isu fakta, di mana ketika pelanggan membeli pulsa katakan seharga Rp100.000, maka yang diterima adalah sekitar Rp73.000. Namun, menurut humas dari PT PLN Persero, krisis mafia listrik ini muncul karena ketidakpahaman masyarakat atau pengguna listrik terhadap potongan biaya yang dikenakan dalam pembelian. PR atau humas dari PT PLN pun mengatakan dan menjelaskan bahwa PLN belum memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh dan resmi mengenai biaya-biaya yang ada dalam pembayaran listrik prabayar tersebut. Namun, PLN sudah bersifat transparan dalam pemberitahuan biaya-biaya tersebut dalam slip ATM. Biaya-biaya yang dikenal oleh masyarakat sudah jelas terlihat di slip ATM dan menunjukkan berapa rupiah yang dibeli dalam bentuk KWH. Dampak isu tentang mafia listrik itu atau mafia pulsa listrik tersebut berakibat atau berdampak pada perusahaan, diantaranya kecaman sinis di jejaring sosial hingga menjadi pemberitaan negatif di beberapa media. Yang kedua, perubahan iklim organisasi di internal perusahaan. Selanjutnya berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh PT PLN kepada masyarakat. Lalu berdampak pada pengaruh buruk kepada stakeholder atau investor. Dan yang terakhir, mempengaruhi proyek yang sedang dijalankan oleh PT PLN mengenai 35.000 MW yang menjadi amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam membangun infrastruktur Indonesia. Menurut informan PT PLN, krisis mafia pulsa listrik tersebut membawa sebuah dampak yang bersifat sementara. Dampak sementara yang dimaksud adalah dampak persepsi publik, di mana persepsi tersebut muncul akibat informasi yang dilontarkan oleh Menteri Rizal Ramli. Krisis mafia pulsa listrik ini adalah krisis yang terjadi secara mendadak dikarenakan pernyataan seorang menteri yang juga bersifat secara tiba-tiba. Krisis tersebut di hari yang sama meluap setelah pemberitaan mengenai adanya mafia pulsa listrik di PLN menjadi berita utama di setiap media, terutama media online. Krisis mafia listrik yang terjadi langsung masuk pada tahap krisis akut. Namun krisis tersebut masih dalam level manajer public relation, di mana akhirnya PR PLN mulai menjalankan fungsinya dalam menangani krisis tersebut, dibantu oleh divisi niaga dalam hal materi ataupun pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Manajemen krisis yang dilakukan oleh PT PLN Persero adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan sistem radar atau membuat respon manajemen SOP dan krisis dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan skala prioritas. Memberikan pengertian kepada masyarakat adalah membuat sebuah video edukasi di YouTube yang menggambarkan dan menjelaskan alasan ketidaksesuaian nilai nominal dengan nilai real dalam pembelian pulsa token listrik. Selanjutnya, memberikan edukasi mengenai biaya-biaya yang terdapat dalam pembelian isi ulang listrik berbayar melalui YouTube channel PLN, Twitter PLN, juga Facebook PLN. Dan yang terakhir adalah PLN langsung
memberikan pernyataan balik terhadap pernyataan yang disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Bapak Rizal Ramli. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Humas PT PN Persero terbukti dapat meredakan situasi sebanyak 80%. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa wartawan media yang mengejar untuk mendapatkan informasi kepada Humas PT PN tidak memberikan komentar ataupun serangan balik. Nah, selanjutnya perusahaan yang akan dibahas adalah PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sucipto, di mana krisis dialami saat ingin melakukan proses realisasi pembangunan New Yogyakarta International Airport. Krisis tersebut dibuat dengan ketidakcocokan warga di lingkungan masyarakat Kulon Progo terhadap pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Hal-hal tersebut diakibatkan karena beberapa keberatan. Yang pertama adalah keberatan warga untuk menjual tanah. Yang kedua, tanah yang akan dibangun merupakan warisan leluhur dan merupakan tanah pertanian subur yang sangat produktif, sehingga sudah banyak menyerap tenaga kerja. Lalu warga juga sudah aman dan nyaman hidup sebagai petani, dan ketidakcocokan juga terjadi karena belum tercapainya kesepakatan secara tertulis bentuk ganti rugi. Belum ada kesepakatan tempat relokasi, belum ada kesepakatan mengenai tukar guling, belum ada kesepakatan jaminan kesehatan, dan juga belum ada kesepakatan terkait jaminan nasib usaha masyarakat. Berdasarkan dari beberapa isu atau terbentuknya isu tersebut, maka krisis ini atau isu ini termasuk ke dalam isu kebijakan, di mana untuk membangun bandara baru harus melibatkan beberapa kelompok lingkungan, komunitas lokal, dan publik yang bersangkutan untuk mendebat atau mempertahankan sebuah keputusan. Krisis yang dialami oleh PT Angkasa Pura I berdampak pada tersebar luasnya pokok pembicaraan sehingga tidak menguntungkan secara potensial. Selain itu juga menjadi pusat perhatian bagi media nasional, juga media internasional, dan juga beberapa kelompok kepentingan tertentu. Nah, untuk memanage krisis yang timbul akibat isu tersebut, maka PT Angkasa Pura I melakukan beberapa hal atau beberapa langkah manajemen krisis yang bersifat berkelanjutan. Tahap-tahapnya adalah yang pertama, proses identifikasi krisis dilakukan dengan pendataan dan dilanjutkan dengan konsultasi publik. Kegiatan pengumpulan data awal ini adalah mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagai data sementara warga dan aset yang diperkirakan akan berdampak terhadap pembangunan bandara internasional. Pengumpulan data tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Setelah pengumpulan data selesai, maka data dilaporkan secara tertulis kepada beberapa pihak tertentu yang berkepentingan dalam pembangunan tersebut. Lalu setelah itu dilakukan proses konsultasi publik, di mana proses ini adalah merupakan musyawarah dengan masyarakat, dengan pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam perencanaan pengadaan tanah, dan juga proses tersebut melibatkan warga yang terdampak dalam pembangunan bandara baru. Setelah melakukan konsultasi publik yang pertama, proses tersebut memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Hal tersebut diakibatkan karena perlunya proses kunjungan terhadap beberapa kecamatan, juga beberapa desa yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Lalu setelah proses konsultasi publik pertama, dilakukanlah proses konsultasi publik ulang. Hal tersebut dilakukan untuk pendekatan kepada warga yang masih keberatan terhadap rencana pembangunan, sekaligus pendataan ulang terhadap jumlah warga pasti yang masih keberatan dalam proses realisasi pembangunan bandara internasional baru tersebut. Selain dari kedua langkah tadi, maka PT Angkasa Pura juga melakukan langkah media relation. Yang dilakukan diantaranya adalah membuat atau mengunjungi dan juga melaksanakan program talk show, lalu mengajak media untuk melakukan studi banding terhadap pembangunan bandara di Ketaping dengan pembangunan bandara di Yogyakarta. Hal tersebut diharapkan bisa memberi edukasi, pengertian, dan pembelajaran kepada masyarakat yang terdampak pembangunan bandara baru. Nah, langkah terakhir adalah melakukan program CSR ulang sebagai program rutin yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I, seperti pembangunan sarana prasarana, sekolah, jalan, dan lingkungan.
Nah, dari kedua krisis yang sudah dialami oleh perusahaan tadi yang saya sebutkan, maka setiap perusahaan juga mempunyai cara dan juga manajemen krisisnya masing-masing tergantung apa yang sedang dihadapi. Namun, pastinya setiap perusahaan akan mengalami manajemen krisis. Maka dari itu, setiap perusahaan membutuhkan public relation atau humas untuk menangani krisis tersebut agar tidak berdampak kepada reputasi dari perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen resiko atau manajemen krisis dari perusahaan. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.